Halo semuanya, selamat datang kembali di channel On-Road Indonesia bersama Bang Aris di sini di Waduk Pluit di sisi selatan. Nah, berbeda dengan sisi utara, sisi selatan sendiri masih banyak terdapat endapan-endapan atau pendangkalan berupa sedimentasi yang cukup mengeras. Sedangkan di sisi selatan kita sudah lihat ekskavator amfibi melakukan pengerukan. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel On-Road Indonesia, berkembang lebih baik berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi, para pengguna infrastruktur, para pemerhati lingkungan, Jakarta dan sekitarnya. Kita akan menyusuri Waduk Pluit dari arah utara menuju ke arah selatan, di mana di sana kita akan melihat lebih dekat tentang kondisi yang ada di sisi selatan Waduk Pluit. Masih ada banyak endapan-endapan atau sedimentasi di dalam waduk ya. Nah, kendaraan-kendaraan berat ya, kendaraan dump truck juga dikerahkan di sana untuk mengangkut hasil kerukan dari sedimentasi dan kemudian dibawa ke lokasi kita tidak tahu ya, tapi di salah satu video sahabat kita bahwasanya sedimentasi ditaruh di Cikesik ya. Oke, nantinya mungkin akan dipergunakan untuk hal-hal lainnya. Baik, di depan sini ini adalah dump truck ya. Kemudian di sana terdapat ekskavator ya yang berwarna kuning, ekskavator amfibi di mana si ekskavatornya sendiri masuk ke dalam air, mengapung, kemudian mengeruk ya si sedimentasi tersebut sehingga nanti makin lama makin dalam dan tidak lagi dangkal. Dan itu sudah dilakukan di sisi selatan. Kemudian di area ini ya kita lihat ada dua. Ini hari Sabtu, jadi mungkin petugas tidak bekerja ya. Di sekitar sini hanya saja ada dump truck yang tetap beroperasi mengangkut dari bungkusan-bungkusan sedimentasi ya kalau kita lihat. Di depan sana itu sudah menjadi sebuah pulau nampaknya ya. Dan banyak pulau-pulau kecil di bersebelahan ya. Kemudian juga ada pulau-pulau besar. Kemudian di seberang sana lagi yaitu merupakan sisi belakang dari perumahan semi permanen yang ada di daerah sekitar Muara Baru ya. Nah, mudah-mudahan kawasan yang di sana yang cukup padat itu dapat dilakukan relokasi, disiapkan juga rumah susun seperti itu sehingga kawasan tersebut dapat ditata menjadi lebih baik, menjadi lebih bersih ya. Kemudian di depan kita ini adalah yang dibungkus-bungkus, ini merupakan sedimentasi ya kalau kita lihat tadi, salah satu contohnya. Lalu nanti dinaikkan ke truk ya, truknya mengangkut ke lokasi yang dipergunakan untuk pembuangan ya atau menaruh dari hasil kerukan. Yang warna hijau ya itu adalah eceng gondok ya, dan itu sangat mudah menjadi banyak terutama di musim hujan. Oke, di sana itu sudah mengering dari sedimentasinya. Itu kalau diinjak ya atau naik si ekskavatornya tidak akan tenggelam karena cukup keras kalau kita lihat. Kita akan maju lebih ke depan. Waduk sendiri secara fungsi adalah untuk menampung air, kemudian juga untuk pengendali banjir, lalu mungkin sebagai sumber air yang ada untuk warga. Kemudian di sini juga ada taman kota yang kita sudah bahas di video Waduk Pluit sebelumnya. Di sini ada ekskavator ya bersama truk-truk. Waduk Pluit sendiri dinormalisasi di tahun 2013, di mana tadinya ini adalah rawa-rawa, kemudian banyak sekali sedimentasi dan banyak
rumah-rumah semi permanen yang ada di sekitar sini, kemudian direlokasi para warganya ke rumah susun Marunda dan juga rumah susun Tambora di Jakarta Barat ya. Kemudian areanya dilakukan pengerukan ya atau dinormalkan. Nah, sekarang kita lihat agak lebih dekat ke dalam waduk ya. Waduk sendiri berada di sekitar gedung-gedung tinggi di Jakarta Utara sini. Ini ya. Jadi kita bisa lihat lebih jelas di sini pulau-pulau sedimentasi yang ada di dalam waduk Pluit. Dan itu tidak cuma satu, melainkan juga banyak yang kecil-kecil. Nah, di antara pulau ini dengan pulau kecil tentunya juga dangkal ya. Mendangkalnya waduk tentunya mengurangi kapasitas dari si waduk dalam menampung air. Kemudian apabila terjadi volume air yang cukup tinggi masuk ke dalam waduk, maka air akan melimpah. Kurang lebih seperti itu kondisinya. Dan itu yang terjadi pada saat banjir di tahun 2013 ya di sekitar sini, sehingga mengenai rumah-rumah semi permanen yang dibuat oleh warga di area ini. Tanah ini merupakan tanah negara ya sebelumnya dan dipergunakan oleh masyarakat waktu itu. Jadi masyarakatnya direlokasi. Tampak di pinggir sini ya ada 1 2 3 Sumitomo ekskavator amfibi atau SWAM. Ekskavator ini dapat mengapung di air, kemudian juga bisa dipergunakan untuk mengambil dari enceng gondok ya, karena enceng gondoknya mengapung sebenarnya, tapi lama-lama akarnya akan membentuk endapan juga ya. Ya, tampak di ujung sana perumahan-perumahan yang sisi belakangnya masih menjorok ke pinggir waduk ya, waduk Pluit ini. Nah, yang sisi utara sebenarnya sudah cukup bersih ya. Kita juga harapkan partisipasi masyarakat, baik yang bermukim atau masyarakat yang berkunjung untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah ke dalam waduk. Karena selain juga menambah dari material yang masuk ke dalam, itu juga menjadi pencemaran bagi air yang ada di dalam waduk itu sendiri. Dan sebenarnya ini bisa menjadi sumber air dari masyarakat ya. Tentunya melewati proses penyaringan. Kalau yang di Taman Mini kita juga lihat endapan-endapan, oke itu bukan ya, itu adalah pulau-pulau yang memang sengaja dibentuk untuk menjadi miniatur Indonesia. Baik, kita akan bergerak lagi ke depan ya. Di sini tetap kita lihat ada bungkusan-bungkusan putih. Iya, ini masnya lagi ngapain ya? Sengaja milih di bawah pohon, mungkin bisa menggunakan toilet yang ada di SPBU ataupun toilet yang ada di Numpang lah ya, atau toilet portable yang ada di sekitar sini juga ada. Nah, ini menunggu diangkut nampaknya si hasil kerukan yang sudah dibungkus-bungkus. Kita lihat kembali ini. Nah, di sana lebih banyak kelihatan ya rumah-rumah semi permanen yang berada di bantaran dari Waduk Pluit. Nah, itu sisi timur nampaknya. Kemudian di sisi barat itu menjadi taman kota, dan taman kota sendiri itu sudah cukup bersih ya, dan banyak pepohonan. Kemudian juga sudah ramai dikunjungi kembali, walaupun sempat beberapa waktu ya tidak terawat. Sekarang sudah bersih ya, sudah bersih kembali dan dapat dikunjungi oleh masyarakat. Ya, kita tidak tahu model dari sedimentasinya seperti ini ya, terpisah-pisah. Jadi antara
sedimentasi dengan sedimentasi lain itu masih dipisahkan oleh air, berarti di situ terdapat pendangkalan lah ya. Ini yang ada tadi ya di sekitar sisi utara, jadi si ekskavatornya melakukan pengerukan ya di pinggir dari waduk ya, tentunya untuk menjaga kapasitas tampung dari waduk tetap sesuai dengan semestinya. Masih ada enceng gondok ya, tapi itu udah cukup kecil lah ya, cukup sedikit. Nanti tinggal diambil, kemudian dinaikkan ke kapal yang ini. Ya bisa dibilang mirip kapal lah ya. Kemudian ada kayak pengangkat atau jaring atau penangkap dari si enceng gondok ya, ataupun sampah yang ada di dalam waduk, kemudian dinaikkan dan dibuang. Waduk ini cukup penting karena menjadi pengendali banjir fluid ya, salah satunya daerah di sekitar sini. Dan merupakan polder ya, polder atau daerah yang dipergunakan untuk menampung air. Kemudian airnya itu dipompa keluar apabila terlalu banyak, dan itu dipompa ke arah laut untuk dialirkan. Sedangkan pintunya ada di sisi utara atau di kiri kita nantinya, pintu air yang tersambung ke arah laut di utara Jakarta. Baik, yang untuk sisi selatan ya, semoga proses pengerukan dapat dilanjutkan terus sehingga kapasitas dari waduk dapat makin bertambah ya, terutama untuk menampung air dan mengendalikan banjir Jakarta, salah satu program pemerintah ya. Salam sehat dan selamat beraktivitas.